Halo, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Berbicara mengenai prosedur, apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar kata prosedur? Ya, benar sekali. Ketika mendengar kata prosedur, maka yang muncul di benak kita adalah mengenai cara, urutan, ataupun tahapan dalam melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu. Sebelum kita masuk lebih jauh membahas mengenai materi teks prosedur, ada baiknya kalian fokuskan dulu hati dan juga pikiran kalian sehingga kalian dapat menyimak materi ini hingga video ini selesai. Prosedur berisi langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga tujuan kita dapat terlaksana dengan baik. Fungsi dari teks prosedur adalah menggambarkan mengenai langkah-langkah dalam melakukan atau membuat sesuatu, sesuai dengan urutan atau sistematika. Struktur teks prosedur terdiri dari dua bagian. Yang pertama diisi oleh tujuan atau maksud. Pada bagian ini berisi mengenai penjelasan apa yang hendak dicapai setelah kita melakukan prosedur tersebut. Struktur yang kedua adalah langkah-langkah. Pada bagian ini berisi langkah-langkah tentang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Dan pada struktur ini biasanya lebih banyak menggunakan konjungsi temporal yang berkaitan dengan urutan, seperti menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berdasarkan jenisnya, teks prosedur dibagi menjadi dua, yaitu teks prosedur kompleks dan teks prosedur sederhana. Lalu, apa perbedaan antara teks prosedur kompleks dan teks prosedur sederhana? Teks prosedur kompleks terdiri atas beberapa langkah. Pada setiap langkah, terdapat keterangan-keterangan. Sedangkan teks prosedur sederhana terdiri atas sedikit langkah, yaitu 2 atau 3 langkah saja. Pada setiap langkah tidak perlu lagi diberi keterangan. Contohnya, cara mengoperasikan setrika. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan teks prosedur, fungsinya, serta struktur dari teks prosedur, sekarang waktunya kita masuk kepada ciri kebahasaan teks prosedur. Setidaknya terdapat 5 ciri kebahasaan di dalam teks prosedur. Yang pertama adalah, di dalam teks prosedur menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ciri yang kedua adalah menggunakan kalimat aktif. Ciri yang ketiga banyak sekali menggunakan konjungsi. Salah satunya konjungsi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu konjungsi temporal. Selanjutnya adalah di dalam teks prosedur juga menggunakan kata ganti atau pronomina. Terakhir adalah di dalam teks prosedur sering sekali terdapat kalimat interrogatif atau kalimat tanya dan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Setelah mengetahui struktur dan juga kaidah kebahasaannya, berikutnya pasti kita akan diminta untuk membuat sebuah teks prosedur, bukan? Lalu, apa saja langkah-langkah yang harus kita tempuh sebelum kita membuat teks prosedur? Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah pastinya kita harus menentukan dulu tujuan atau tema apa yang akan kita buat prosedurnya. Misalnya, kita ingin membuat prosedur cara menyetrika baju. Yang berikutnya adalah kita harus menentukan pilihan kata atau kalimat yang akan digunakan di dalam teks prosedur yang kita buat. Yang selanjutnya adalah pastikan instruksi ataupun langkah-langkah yang kamu buat mudah dimengerti oleh pembaca. Dan selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah bahasa yang kalian gunakan harus sesuai dengan target calon pembaca Anda. Karena tidak mungkin kita menggunakan kalimat yang sulit jika kita ingin membuat sebuah prosedur untuk anak SD, bukan? Dan yang terakhir adalah silahkan urutkan langkah-langkah yang telah kamu buat secara sistematis sehingga pembaca dapat mempraktikannya dengan mudah. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai teks prosedur. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, silakan konsultasikan dengan guru bahasa Indonesia kalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan kita dapat berjumpa lagi di video selanjutnya dengan materi lain yang tidak kalah menariknya.
Sampai jumpa.